Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tio Porang. Pada video kali ini kita akan menggali tentang cara mengoptimalkan hasil porang itu pasca panen. Kalau di video-video sebelumnya kita menggali tentang cara berbudidaya agar menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, setelah budidayanya itu menghasilkan yang maksimal, maka dalam hasil penjualan pun di hasil akhir itu, di hilirnya kita harus mendapatkan gimana caranya agar pendapatan kita itu optimal. Makanya video kali ini terinspirasi sebenarnya berawal dari ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan hormon ini, hormon tunas ya, ini hormonnya, hormon tunas. Nah, ternyata mampu membuat menunaskan itu bibit dari umbi belah, ini bibit dari umbi belah seperti ini. Kemudian dari umbi mini hasilnya seperti ini. Ini hasil dari umbi mini. Makanya ini umbi mini kan. Ini hormon yang betul-betul dahsyat, membuat tunas dari umbi mini bisa bongsor seperti ini. Bayangkan, bandingkan dengan umbi yang tidak kita kasih hormon. Nah, ini tumbuhnya, tunasnya, mata tunasnya ini kecil. Ini umbinya jauh, besarnya jauh, cuma pertumbuhan tunasnya sangat beda. Karena itu artinya apa? Dari sini timbul inspirasi. Pertama, untuk membuat bibit itu kita bisa, sewaktu-waktu kita membutuhkan bibit kita bisa buat. Jadi nggak tergantung ataupun nggak terpaku kepada waktu musim tanam. Jadi kalau kita misalkan mau membuat bibit kapan saja, itu karena kita mampu membuat tunas dari bibit, maka dari situ timbul inspirasi ke depannya. Itu bisa jadi kita nanam porang itu bukan di musim tanam. Artinya setelah kita bisa memenuhi segala unsur yang dibutuhkan oleh tanaman porang kita. Oke, sekedar mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu channel kita, biar channel kita ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan menginspirasi buat teman-teman sekalian. Dan loncengnya ya jangan lupa untuk diaktifkan. Terima kasih. Jadi ide yang pertama yaitu berkaitan dengan hormon tunas. Kemudian buat inspirasi yang kedua adalah mengenai harga porang. Nah, kalau sekarang harga porang kisaran 7.000, di bawah 8.000. Kalau harga 7.000, harga 1 kintal berarti 700.000 1 kintal. Sedangkan kalau kita jual chip yang grade A yang berkualitas, di kalangan petani, di kalangan pengrajin chip, itu harga per kilo itu bisa saat ini saya beli 70.000 1 kilo. Sedangkan kalau misalkan kita ambil standar sedang ya, untuk 1 kintal tadi yang harga 7.000, 1 kintalnya berarti 700.000. Ini kalau kita chip 12 sampai dengan 22, minimalnya itu 12, maksimalnya itu tertingginya 22. Nah, kita ambil sedang aja misalnya 18, jadi 18 kilo dalam 1 kintal. Misalkan harga porang basah itu 7.000, kalau dikali 100 kilo itu 700.000 kan. Nah, kalau misalkan kita chip itu biasanya rendemen
untuk pengecipan dari porang basah itu antara 12 sampai dengan 20 kilo. Nah, kita ambil di tengahnya, misalkan kita hitung sedang ya, kita hitung sedang misalnya 18 kilo. Kalau 18 kilo dalam satu kintal porang basah kita chip, jadi 18 kilo chip kali harga 70.000 berarti menghasilkan 1.260.000. Itu selisihnya berapa dari yang awalnya 700.000? Berarti kan selisihnya banyak. Kenapa kita nggak di open, kenapa kita nggak menjual dalam bentuk chip? Nah, karena itu nanti dari situ kita bisa gali caranya itu seperti apa. Karena saya berpikir dari cara yang ingin saya uraikan di sini, ini sangat menguntungkan dari berbagai sisi, Jadi misalkan praktek langsungnya itu seperti ini, praktek langsungnya. Jadi umbi seperti ini, jadi kita potong di 20% di bagian atas, yang di tempat calon mata tunas ini kita potong, sini potongnya ya. Setelah kita potong, jadi yang di bagian atasnya ini, yang di bagian atas paling beratnya maksimal itu 20%, jadi 10 sampai 20%. Kalau berat umbinya 1 kilo, mungkin 20%-nya bisa kita potong, kita bisa buat bibit. Cuma kalau porangnya itu besar, misalkan ada 5 kilo, nggak mungkin kita mau potong yang buat bibit yang 20%-nya. Berarti 1 kilo sendiri buat bibitnya, kan nggak mungkin. Jadi ini kita potong. Terus apa keuntungan dan kekurangannya? Keuntungannya itu gini, kalau kita potong di sini, yang atas ini, jadi caranya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita punya umbi seperti ini, kalau kita mau buat chip, kalau chip yang bersih, chip yang berkualitas itu kita harus cuci kulit, tanpa harus non kulit ya. Kalau kita standarnya untuk ekspor ke Eropa itu kita harus bersih, harus warna itu harus kuning. Jadi grade A lah, kualitasnya bagus, itu harganya itu saat ini 70.000, sedangkan porang basah harganya 7.000. Jadi selisih harga yang terlalu jauh ini itu memungkinkan kita untuk membuat chip. Jadi selisih harganya juga hasil akhirnya itu sangat jauh. Makanya saya menganjurkan buat teman-teman semua, ataupun ini buat pilihan kita. Kalau selagi porang produksi misalkan di harga seperti sekarang ini, harga murah ya, katakanlah murah, kita sebenarnya bukan ancaman ya. Harga murah ini menuntut kita untuk lebih berkreatif gimana cara mengoptimalkan hasil. Nah, salah satunya adalah cara seperti ini. Jadi kalau dari budidayanya kita sudah maksimal, kemudian pasca panennya itu yang kita harus lebih maksimalkan lagi. Makanya kalau di harga chip yang 70.000, yang setelah kita hitung randemennya, misalkan randemen ukuran sedang 18 kilo, itu harganya udah 1.260.000. Berarti dikurangi 700, berarti selisihnya itu 500-an lebih ya, 500.000 lebih. Jadi untuk itu kita bisa membuat chip. Mungkin peralatannya itu mahal, katakanlah seperti itu. Cuma kalau kita banyak teman, kenapa kita nggak bersatu membuat kelompok tani yang justru itu bisa membimbing dan membuat kita menjadi lebih kuat. Kalau kita misalkan ada 50 orang ya, 50 orang petani, kemudian membuat satu kelompok. Nah, kelompok tani ini harganya mesin oven satu set lah, misalkan untuk ukuran rumah tangga itu harganya sekiranya 100 juta.
lebih kurang itulah kisaran 100 jutaan. Kalau misalkan anggota kita itu ada 50 orang, kalau kita gotong royong beli mesin satu set 50 orang, itu kan kita hanya cukup investasi itu cuma 2 juta satu orang, jadi cukup ringan. Jadi kalau misalkan harga chip yang lagi bagus, kalau harga chip itu sebenarnya relatif standar dan normal ya. Yang tidak normal kan biasanya justru di harga umbi. Makanya ini pilihan. Kalau misalkan umbi basahnya itu, harga porang basah itu lagi tinggi, harga chipnya mungkin masih standar segitu-gitu aja. Nah, kita kan bisa hitung. Kalau ternyata kita jual umbi basah itu lebih untung daripada dibuat chip, ya udah, mesin open kita bisa istirahatkan. Kita jual umbi basah. Jadi seandainya yang kondisinya seperti sekarang, yang harganya antara umbi basah dengan chip ini agak-agak jauh, nah ini sangat untung buat orang yang membuat chip. Makanya itu ini saran saya seperti itu. Kemudian cara untuk mengoptimalkan hasil panen kita biar menjadi lebih maksimal itu seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi umbi itu seperti ini. Kalau kita buat chip, yang standar grade A itu ya, ini kan harus bersih, kulit bersih, semua harus bersih. Kalau di cekungan mata tunas ini terlalu cekung seperti ini. Ini cara pembersihannya kan agak susah, ini agak sulit kan. Nah, kalau kita misalkan dengan adanya zat perangsang, kita bisa tumbuhkan ini kapan saja, maka kita bisa belah di sini. Nah seperti ini sudah saya belah. Nah seperti ini. Yang ini paling 20%-nya dari yang ini. Jadi yang ini kita buat untuk bibit, karena kita dengan kasih perangsang kita bisa buat bibit. Ini minimal kalau dibuat bibit, ini satu potong ini bisa 12 potong, 12 biji. Ini kalau untuk bibit justru ini yang lebih bagus, karena di bagian atas ini potensi tumbuhnya tunas itu sangat besar, beda sama yang di bawahnya ini. Kalau yang di bawahnya ini potensi tumbuh tunas itu agak sulit. Jadi sedangkan sebaliknya yang sebelah ini kita buat chip dengan bentuk yang seperti ini, kita justru lebih gampang untuk membersihkan chipnya, untuk membersihkan kulitnya ini lebih gampang. Karena itu diharapkan bisa seperti ini. Jadi kita buat bibitnya seperti ini, yang ini buat chip, sedangkan hasil yang lain seperti katak misalkan, nah kita bisa jual kalau kita sudah bisa buat bibit seperti ini. Nah jadi ini adalah salah satu cara kita untuk bisa mengoptimalkan hasil panen kita menjadi lebih maksimal. Kemudian kita bisa bandingkan ya, kita coba hitung hasil. Kalau misalkan kita jual porang basah, hasilnya dalam per hektar itu berapa. Kemudian kalau kita jual chip, harga hasil panen, hasil akhir itu dalam per hektarnya itu berapa. Nah, mari bisa kita hitung ya. Jadi misalkan kita ambil contoh yang jangan banyak-banyak biar hitungnya lebih gampang hitungnya. Jadi misalkan lahan kita itu 1000 meter persegi. 1000 meter persegi, kalau jarak tanamnya itu 50 kali 40 cm, maka populasi tanaman itu 5000 batang ya. Terus estimasi hasil ini rata-rata ya, kita rata-rata 1,2 kilo, ini rata-rata. Jadi jumlah panen
Kalau 5.000 batang dikali 1,2 berarti ada 6.000 kilo, berarti 6 ton ya. Jadi resiko kegagalan misalkan mati dan lain sebagainya itu taruhlah tinggal 5.000 kilo, tinggal 5 ton ya. Harga umbi saat ini kita hitung 7.000, berarti total dari harga 7.000 dikali 5.000 kilo sama dengan 35 juta. Ini hasil penjualan umbi kita ya. Kemudian kata kalau kita hitung misalkan 10 gram per batang hasilnya, nah itu kali 5.000 batang berarti 50 kilogram. Kalau dikali misalkan harga bagus lah, sekarang ini nggak sampai 200, misalkan dikali harga 200 itu uangnya itu 10 juta. Jadi total dari penjualan umbinya itu 35 juta, kataknya itu 10 juta, jadi totalnya 45 juta itu dalam per 1000 meter persegi. Oke, mari kita gali bersama gimana cara teknisnya untuk pembuatan chip dan umbi yang tadi direncanakan untuk bibit. Jadi ini hanya contoh ya, contoh misalkan kita punya lahan untuk 1000 meter persegi ya, jadi dari keterangan di atas bahwa dalam 1000 meter persegi itu kita menghasilkan umbi 5 ton ya, 5.000 kilogram. Nah dari umbi yang 5 ton ini kita rencanakan kan ada dibuat 2 macam ya, yang satu untuk bibit, kemudian yang kedua untuk buat chip. Jadi yang bagian atas itu yang di bagian mata tunas itu kita rencanakan untuk pembuatan bibit, itu yang kalau kita hitung itu jumlahnya kisaran 10 sampai 20%-nya lah. Jadi kita ambil tengahnya aja nanti 15%. Nah, jadi ini 15% ini kita rencanakan yang untuk bibit. Kemudian yang kita rencanakan buat chip itu sekitar 80 sampai 90%, atau kita sederhanakan itu 85%. Nah, setelah itu baru gimana cara ngitungnya. Jadi yang pertama yang buat bibit itu 15% dikali 5.000 sama dengan 750 kilogram. Ini dari umbi 5 ton itu yang kita potong untuk bibit itu bisa untuk buat bibit itu 750 kilogram. Nah ini 750 kilogram ini kan kalau kita misalkan lahannya untuk tanam kembali di lahan yang awal itu 1000 meter persegi, jadi nggak mungkin 750 kilo ini kita tanam semua, karena kita hanya butuh bibit itu 250 gram. Nah 250 gram itu kita ngitungnya di mana? Jadi setiap umbi yang kita potong tadi yang untuk bibit, jadi itu bisa menghasilkan 12 lah, minimal itu 12 potong, 15 bibit ya. Nah cara motongnya seperti apa? Cara motongnya begini. Ini kan ada umbi seperti ini, kita belah di sini satu. Nah satu belahan ini, satu sisi ini menghasilkan 4, yang sebelah sini juga 4, berarti sudah 8. Sisanya ini yang di bawah ini 2, atas 2, berarti bisa 12 biji. Dalam satu ini 12 biji. Jadi ini kita belah sini, kita potong, ini potong. Nah, jadi satu ini 12 biji. Jadi kalau kita hitung sekitar 250 kilo kita sudah cukup untuk menanam kembali di lahan yang 1000 meter persegi. Jadi sisanya yang 500 kilo ini kita masih bisa ke arah untuk dibuat chip ya, kita tambahkan di sini nanti. Jadi
chip itu tadi 85% dikali 5.000, jadi jumlahnya 4.250 kilo, ditambah sisa yang bibit ini, karena kita nggak buat bibit semua yang 500 kilo, berarti totalnya 4.750 kilogram. Nah, 4.750 gram ini kalau misalkan rendemennya itu kita hitung standar ya 18%, karena kalau umbi yang bagus itu bisa di atas 20%, kalau umbi yang kurang bagus itu rendemennya bisa cuma 12%. Jadi antara range-nya itu antara 12 sampai 22%. Jadi kita buat hitungan, kita ambil tengahnya aja, ukuran sedang 18% dikali jumlah umbi kita itu 4.750 kilo, jadi menghasilkan chip 855 kg. Nah, 855 kg, jika harga saat ini chip yang grade A itu 70.000, maka akan menghasilkan uang 59.850.000, atau kita bulatkan menjadi 60 juta ya. Nah, dari ini hasil dari umbi yang kita buat chip. Kemudian ada lagi panenan, yaitu katak. Kita punya panen katak 50 kg dikali harga 200, maka 10 juta angkanya. Jadi total dari hasil penjualan chip berikut katak itu angkanya 70 juta. Nah, ini kalau kita buat chip. Jadi bibit kita sudah ada, kita bibit untuk penanaman kembali maksudnya itu kita sudah ada, yang ini 250 kilo itu. Nah, kita bisa jual chip sama kataknya itu angkanya 70 juta. Nah, kemudian kita bandingkan jika dengan kita kalau jual umbi basah. Umbi basah di awal tadi kita hitung jumlah penjualan umbi produksi basah di harga yang 7.000 tadi, kita menghasilkan 35 juta. Kemudian kataknya itu 50 kilo kali 200, 10 juta. Berarti totalnya 45 juta, sorry. Nah, ini total hasil kotor itu 45 juta. Masih dikurangi, diambil katak untuk bibit kembali, itu angkanya itu 5 juta, berarti hasilnya 40 juta. Nah, jadi kita bisa bandingkan, kalau kita jual chip angkanya 70 juta per 1000 meter persegi, kalau kita jual porang produksi, porang basah hanya 40 juta. Itu kita ngitungnya di harga sekarang ya, di harga porang basah 7.000, harga chip 70.000 ya, harga chipnya 70.000. Nah, ini harga chip 70.000, harga porang basahnya 7.000. Kita ngitungnya pada saat sekarang. Jadi ini untuk 1000 meter persegi. Bayangkan kalau seandainya 1 hektar berarti dikali 10, kalau ini 700 juta berarti 40 juta, berarti sudah berapa persen kenaikannya? Sudah mendekati paling tidak ada 80-an persen itu kenaikannya. Makanya ini adalah suatu gagasan atau ide buat kita untuk ya mencobalah berkreatif. Jadi harga porang sekarang ini 7.000, 8.000 itu bukan bencana. Itu mendorong kita untuk lebih kreatif, untuk mencari ide-ide dan menggali potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan. Karena itu mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan hitung-hitungan kita. Ini bukan persis hasilnya seperti ini, itu tidak. Ini teman-teman bisa lihat kenyataan di lapangan seperti apa. Ini hanya, tapi nggak beda jauh, karena ini sudah berdasarkan hasil kerja nyata sih. Cuma angkanya namanya
pertanian dan hitung-hitungan persen ini kan nggak sama persis, jadi bisa lebih dan kurang. Untuk itu teman-teman bisa coba menghitung kembali dan memperbaiki, dikoreksi barangkali ada yang perlu dibenahi. Untuk itu semoga teman-teman semua, kita semua sukses dalam budidaya porang dari awal hingga akhir, dan memberikan semuanya menjadi jalan sukses dan penuh barokah. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita buat kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua banyak rezekinya dan barokah ilmunya, dan membawa ke arah yang lebih sukses lagi. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart.